Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khaliqal wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minadh dhulam wa mulkit taubati 'alan nadam wa mukhrijis sabri minal alam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan doakan yang berbicara ini segera menyusul. Sebenarnya janganlah nasihat pernikahan, karena yang bicara belum menikah. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ini bukan menang ilmu, tapi menang layar kaca aja. Masih dalam masa pandemi, masih dalam protokol kesehatan, tapi tidak ada bedanya. Di dalam Al-Quran ada juga pandemi, ada juga lockdown. Seperti siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam itu banjir air, kalau kita banjir virus. Nabi Nuh dan umatnya tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena banjir air. Kita juga susah kemana-mana karena banjir virus. Kemudian dalam Al-Quran lockdown ada lagi. Siapa itu? Nabi Yunus alaihi salam. Lockdownnya bukan dalam rumah, lockdownnya dalam perut ikan. Lebih parah lagi. Kalau dalam rumah ya mungkin masih bisa bertemu, masih bisa menikah. Tapi Nabi Yunus alaihissalam lockdownnya di dalam perut ikan. Tapi apakah Nabi Yunus kehabisan rezeki di dalam perut ikan? Tidak kehabisan. Bahkan 40 hari 40 malam tetap ada rezekinya, tetap nyaman di dalam perut ikan, tetap selamat. Kenapa? Karena beriman kepada Allah. Maka modal awalnya segala sesuatu, baik yang belum menikah, baru menikah, sudah lama menikah, pengantin baru ataupun pengantin hampir kadaluarsa, itu semuanya modalnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam lockdown dalam perut ikan. Bacaannya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah selamatkan Nabi Yunus. Karena yang namanya kehidupan pasti ada ujiannya, pasti ada ujiannya. Yang belum menikah, yang baru menikah diuji, apalagi yang belum menikah. Pengantin lama diuji, apalagi pengantin baru. Semuanya ada ujiannya, tapi semuanya bisa dilewati. Kata Al-Quran begini, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada fil dhulumati an la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus berdoa dalam al-dhulumat. Kata mufassir, apa itu dhulumat? Kegelapan. Kegelapannya banyak. Kegelapan dalamnya lautan, kegelapan perut ikan, kegelapan malam. Jadi 3 kegelapannya. Kira-kira ada di sini yang pernah dimakan sama ikan? Gak ada. Yang makan ikan banyak. Tapi gak ada yang berada dalam kegelapan segelap itu. Tapi kegelapan seperti itu pun Allah masih selamatkan karena introspeksi diri. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya yang salah. Inni kuntu minadh dhalimin. Karena yang susah itu biasanya mengaku salah. Kalau tidak mau mengaku salah, akhirnya tidak mau minta maaf, ada gengsi. Saya tidak mau mengajari pengantin, tapi subhanallah, itu yang dilakukan sama Nabi Yunus sehingga selamat dari berbagai macam masalah. Bahkan 3 kegelapan yang sangat berat, kegelapan dalamnya lautan, kegelapan malam, dan kegelapan perut ikan bisa selamat. Kenapa? Karena introspeksi diri. Akhirnya dia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dalam Al-Quran ada lagi kisah romantisnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana itu Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika sudah berada di Palestina bersama dengan Siti Hajar, Siti Hajar baru melahirkan, akhirnya diajaklah jalan-jalan. Pasti senang ya diajak jalan-jalan ya. Diajak jalan-jalan ya. Nabi Ibrahim tuh ngajak Siti Hajar jalan-jalan naik onta. Tapi nggak tahu Siti Hajar mau diajak kemana. Yuk main yuk, jalan yuk. Akhirnya diajaklah jalan-jalan. Sebelumnya saya minta maaf, saya ini orang Sulawesi, Tabe. Jadi logatku begini, jauh sekali logatnya sama orang Sunda. Jadi saya tidak marah-marahin ya Bu ya. Memang beginilah logatnya. Jadi Nabi Ibrahim tuh ngajakin Siti Hajar. Berapa jam saya ceramah? 1,5 ya? Oh 3 jam. Oke, baik.
Jadi Nabi Ibrahim tuh ngajakin Siti Hajar buat jalan, main yuk, ajakin juga Ismail, pasti seneng tuh, anak diajak jalan, istri diajak jalan, akhirnya diajak perjalanan. Karena Siti Hajar istrinya adalah istri yang sangat taat kepada suaminya, nggak pakai nanya kemana kita bang, nggak nanya kemana kita, nggak ada pertanyaan itu, kemana kita daeng, nggak ada. Akhirnya diajak aja lah, jalan sampai di tengah gurun pasir yang tandus, tidak ada manusia, tidak ada rumah, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Langsung kata Ibrahim, istriku turun Siti Hajar bersama dengan bebinya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah turun langsung berangkat Nabi Ibrahim, ditinggalin. Kira-kira nih siapa panggilannya mempelai wanita? Resi. Kira-kira kalau diajak sama suaminya jalan ke satu tempat tandus gurun pasir, nggak ada apa-apa, langsung ditinggal pergi, kira-kira protes nggak? Siti Hajar protes gak kira-kira? Siti Hajar protes lah, manusia biasa protes atau bu? Protes ketika diturunkan di tengah padang pasir tandus segala macam, tidak ada apa-apa. Apa kata Siti Hajar? Ila man tatrukani, kata Siti Hajar, kau tinggalin aku kepada siapa? Untuk apa aku di sini? Ngapain aku di sini? Gak ada apa-apa di sini. Protes. Nabi Ibrahim, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Tetap jalan terus, on the way terus, tidak mau menoleh. Yang kedua nanya lagi istrinya, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Untuk apa kau tinggalkan kami di sini? Kepada siapa kamu titipkan kami di sini? Jalan terus Nabi Ibrahim, nggak pernah noleh sedikit pun. Tapi yang ketiga langsung kata Siti Hajar, apakah engkau meninggalkan kami kepada Allah? Atau apakah ini perintah Allah? Baru balik Nabi Ibrahim. Naam, ternyata Nabi Ibrahim udah nangis. Nabi Ibrahim alaihissalam udah nangis. Kenapa yang pertama tidak noleh? Karena kapan dia bicara sama istrinya pasti panjang lagi. Pasti panjang lagi perdebatan. Dia yang kedua kali tidak noleh. Kenapa tidak mau noleh? Karena pasti kasihan. Padahal disuruh sama Allah ninggalin di situ. Yang ketiga baru balik. Iya, saya meninggalkan kepada Allah. Langsung apa kata Hajar alaihissalam? Siti Hajar, kata Siti Hajar, kalau kau tinggalkan kami kepada Allah, maka saya yakin Allah tidak pernah meninggalkan kami. Subhanallah. Maka dari situlah muncul itu, keliling Siti Hajar cari dari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Ternyata dari hentakan kakinya Baby Ismail alaihissalam keluarlah air Zam-Zam dan menjadi kota besar sekarang yang semua orang mau pergi ke sana, bahkan sudah dilarang ke sana, semua orang mau ke sana. Jadi kota Mekkah, subhanallah. Apa modalnya? Yakin kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi, kalau sudah yakin kepada Allah, kadang-kadang manusia itu tidak tahu, kok ada solusinya, subhanallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya rezeki kita tidak pernah tahu. Kata Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Rezeki paling tinggi dalam Al-Quran itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa, subhanallah. Jamaah, oh jamaah, udah lapar? Ada yang teriak lapar di belakang. Belum, subhanallah. Tadi kami bacakan 1-2 ayat ya sebelum akad nikah berlangsung. Itu bukan ayat sembarangan. Jadi tidak ada ayat, bukan ayat sembarangan. Semuanya ayat dalam Al-Quran itu ayat yang agung. Tapi ayat ini ternyata Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menyebut ayat itu Al-Quran saja. Allah bilang begini, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ. Di antara ayat-ayatku, aku menciptakan manusia dari tanah. Kita disuruh berpikir, kok bisa kita ini jadi seperti ini? Kok bisa mata kita ini melihat? Kok bisa kaki ini berjalan? Padahal kita ini dari tanah. Setelah jadi manusia, ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. Kemudian manusia itu berkeliling di atas muka buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Berkeliling. Namanya manusia pasti dia mengembara.
Kenapa? Karena masih sendiri. Karena masih sendiri. Jadi kayak saya ini nggak tahu kemana bu pulangnya. Ya, belum tahu tempat pulang. Kapan tahu tempat pulang? Ayat selanjutnya. Apa kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kata Allah apa? Litaskunu. Dan di antara ayat-ayatnya Allah menciptakan kalian tadi sendiri manusia, lalu ada azwaj, ada pasangannya. Untuk apa sebenarnya pasangan itu? Litaskunu, untuk sakin, sakan, maskan. Kalau bahasa Arabnya tempat tinggal itu maskan, ya kan? Maskan, sakin berhenti, tinggal, sukun. Kalau ada dalam Al-Quran kan tanda sukun, berhenti gitu. Jadi kapan berhenti nih manusia tadi kemana-mana? Kalau sudah ada azwaj, kalau sudah ada pasangannya, maka pulangnya ke pasangannya. Kalau saya belum pulang sampai sekarang, apalagi susah naik pesawat. Rapid sekarang PCR cuma berlaku 2 hari, subhanallah. Nggak tahu pulang mau kemana kalau belum ada pasangan. Tapi kalau ada pasangan, maka dia dijadikan, kata Allah, pasangan itu apa? Litaskunu, untuk tempatmu pulang. Kalau tadi disebut berkeliling tantashirun, maka setelah ada pasangan disebut litaskunu, sakinah. Subhanallah. Dengan cara apa bisa sakinah? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada 2 modalnya, mawaddah wa rahmah. Kalau kita biasanya orang Indonesia bilang begini, semoga sakinah mawaddah wa rahmah. Tapi kalau sebenarnya tafsir Al-Qur'annya, tujuannya itu sakinah, mawaddah warahmah itu modalnya. Ya, jadi semoga sakinah sebenarnya itu udah cukup banget. Karena ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, untuk apa Nabi Adam diciptakan? Untuk menjadi khalifah. Tapi pertanyaannya, ketika Nabi Adam terbangun, ada Hawa di sampingnya. Langsung kata Nabi Adam, siapa kamu? Apa kamu? Saya manusia juga. Siapa kamu? Hawa. Untuk apa kau diciptakan? Apa jawabannya Hawa? Untuk memberikanmu sakinah, untuk memberikanmu sakinah. Jadi tugas perempuan itu gampang banget, tidak berat-berat itu. Yang penting memberikan sakinah aja, menjadi sakinah aja, selesai tugasnya. Ya, sholat 5 waktu kata Rasulullah, puasa di bulan Ramadan, taat pada suami, selesai. Silahkan pilih pintu surga manapun yang kau mau. Perempuan enak banget masuk surganya bu. Susah nggak masuk surga? Hah? Perempuan susah nggak masuk surga? Enggak, gampang banget tuh masuk surganya tuh, gampang banget. Modalnya cuma itu, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, apa lagi? Taat pada suami, selesai. Nggak ada urusan, langsung masuk surga. Silahkan pilih pintu surga manapun yang kau mau. Nggak usah capek-capek sholat sunnah. Nggak usah capek-capek puasa Senin Kamis. Ya, kan banyak ibu-ibu dia perbaiki sholat sunnahnya, tapi ternyata suaminya sakit hati sama dia. Dia perbaiki puasa sunnahnya, majelis taklim kemana-mana, majelis taklimnya luar biasa, tapi ternyata suaminya tidak nyaman dengannya. Padahal modal surganya gampang banget, sholat 5 waktu, puasa Ramadan saja 30 hari. Ibu, kurang lebih 2 bulan lagi kita masuk bulan Ramadan. Yang punya hutang puasanya, wah, ini paling banyak pertanyaan masuk ke kita ini. Ustadz, gimana cara membayar utang puasa tahun lalu? Kenapa baru kau pikir sekarang malas? Udah mau masuk bulan Ramadan baru kau mau bayar yang tahun lalu. Kemana itu 11 bulan? Kemana 11 bulannya itu? Padahal enak sekali bayar puasa itu paling enak. Kalau hari Senin niat, saya niat bayar puasa, dapat pahala Senin juga. Ya, kalau misalnya hari-hari sunnah, puasa 13, 14, 15, ya, dalam 1 bulan 13, 14, 15, langsung bilang saya berniat puasa mengganti puasa Ramadan, dapat juga pahala sunnahnya. Tapi jangan niat sunnah, karena tidak boleh menggabungkan 2 niat dalam 1 ibadah. Jadi niatnya apa? Niatnya yang wajib saja. Mana itu yang wajib? Yang wajib adalah puasa
qadanya, puasa gantinya. Jadi ganti puasanya segera, karena sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Jangan lagi pikir bagaimana cara bayarnya, katanya harus 2 kali, harus double bayar fidyah. Bayar fidyah itu hanya bagi orang yang sakit dan tidak memungkinkan sembuh. Orang sakit yang tidak memungkinkan sembuh, atau ibu-ibu hamil tidak memungkinkan bayar karena hamil, lahir, hamil lagi, lahir, hamil lagi, hamil lagi, hamil lagi, tidak memungkinkan juga, jadi sudah tidak terhitung. Nah, itu bayar fidyah. Tapi kalau masih sehat bugar, jangan bayar fidyah, bayar dengan ganti puasa. Kalau ada orang sehat lalu bayar fidyah, sama saja mendoakan dirinya sakit tidak sembuh-sembuh. Kata Allah, oh berarti kau mau bayar fidyah saja, saya sakit, saya kasih kau sakit tidak sembuh-sembuh. Nauzubillahi min dzalik. Ma'adallah. Jamaah. Oh jamaah. Ada 2 modalnya, mawaddah warahmah. Apa itu mawaddah? Cinta ada apanya. Mawaddah itu cinta ada apanya. Wud, masih cantik, masih pinter, masih telaten, masih produktif. Pokoknya ada apanya. Kenapa kau sayang dia? Manis aja gitu, cantik gitu, pokoknya ada yang dilihat darinya, ada modalnya. Tapi kalau rahmah sudah apa adanya. Kalau tadi ada apanya, rahmah itu apa adanya. Cantik juga tidak, gitu ya. Ya, menyenangkan juga tidak, tapi udah sayang aja gitu. Ada kakek-kakek kita ketemu kakek-kakek, nenek-nenek udah tua, wih panggilannya udah makan beb, wah dia sayang-sayangan loh, ya. Dia panggil suaminya, mau ngopi nggak sayang? Wih, udah tua padahal kakek-kakek nenek udah, subhanallah, masya Allah, ya. Jadi pas ditanya, kayak rahasianya apa? Kok bisa masih panggil sayang, cinta? Udah umur 70 tahun. Kata, gini cu, sebenarnya saya sudah lupa namanya nenekmu. jadi daripada jadi masalah, lebih baik saya panggil sayang aja. Ada kemarin di Bojonegoro ya, baru semalam beritanya, ya meninggal Jumat, Bojonegoro. Iya, istrinya meninggal karena diabetes jam 1.30 malam Jumat dini hari. Suaminya mengaji dekat jenazah istrinya. 2 jam kemudian suaminya meninggal juga. Pengen Pak Ji? Ya Rabbi, itu indah sekali. Bukan hanya sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Tidak ada anaknya itu orang tua itu, subhanallah. Dan banyak pesantrennya, masjid yang dibangun, kita bacanya itulah haula wala quwwata illa billah. Ini bisa seperti itu ya. Makanya ada doa dalam Al-Quran. Oh ya, tunggu. Tadi kata Allah itu ayat-ayat Allah. Siapa yang disebut ayat-ayat Allah? Bukan hanya Quran ternyata ayat Allah itu. Istri itu ayat Allah. Suami itu ayat Allah. Kalau ayat yang berbentuk buku mushaf, kira-kira kalau ada Al-Quran atau ada Quran orang taruh di lantai, mau nggak? Rela nggak? Nggak rela. Padahal itu ayat yang berbentuk mushaf. Ayat yang berbentuk mushaf saja kita tidak rela dia berada di bawah, apalagi ayat yang berbentuk istri, apalagi ayat yang berbentuk suami. Banyak orang dia muliakan Qurannya, ditaruh di tempat di atas. Nggak mau, dia nggak mau sentuh Qurannya kalau nggak ada wudhunya. Dia muliakan kitab Al-Quran sebagai ayat Allah, tapi dia lupa muliakan istrinya, dia lupa muliakan suaminya. Padahal Allah bilang suami istri itu adalah ayat-ayatnya Allah. Jadi kalau ayat yang berbentuk mushaf saja kita muliakan, apatah lagi ayat yang berbentuk manusia atau ayat yang berbentuk pasangan. Jamaah. Lalu ada doanya begini. Kan banyak orang minta, Ustaz doanya ini, doanya ini. Tidak ada yang paling hebat dibanding doa dalam Al-Quran. Tadi kita bacakan juga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Apa artinya? Ya Allah berikan kami. Jadi kalau bahasa Arab itu berikan kami itu banyak. Rabbana atina itu juga artinya berikan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kami kebaikan dunia. Tapi kalau atina artinya berikan kami yang kau kasih juga sama orang. Atina itu umum, berikan kami umum. Tapi kalau hablana itu khusus. Ya Allah berikan kami sesuatu yang khusus. Apa itu yang khusus yang diminta? Min azwajina, dari pasangan, wa dzurriyyatina, dan keturunan.
Yang apa? Yang menjadi qurrata a'yun. Apa artinya qurrata a'yun jamaah? Jamaah, sini dulu anak pesantren sini. Oh ini anak pesantren. Adiknya juga kan kembar. Emang susah ya jalan pakai begitu nih? Hah? Susah ya? Lihat sini tangga. Oh sini bisa. Ada tangganya. Beda 10 menit. Iya kan? Apa artinya qurrata a'yun? Kelas berapa sih? Kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Sudah berapa tahun di DT? Udah 3 tahun. Ya iya, pasti tahu lah qurrata a'yun. Bantuin kembarannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kami pasangan kami dan keturunan kami yang menjadi. Ayo bro, oke gak jadi ganti pertanyaan. Ganti pertanyaan kalau gitu. Sambung ayat. Oh ngapal nggak di sana? Ngapal. Sampai juz berapa sekarang? Bantuin kakaknya sini. Juz berapa? Juz 26. Dari belakang apa dari depan? Belakang. Baiklah, sambunglah ayat ini. Berarti 30, 29, 28, 27, 26. 5 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya bahagia tetehmu ya. Cari yang gampang-gampang aja. Apa ya? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Kakak atau adik yang jawab? Surah apa itu? Grogi ya? Kasih clue. Qul innamal ilmu indallah. Wa innama ana nadhirum mubin. Surah apa? Surah apa? Surah apa? Oh, ganti soal. Itu surah Al-Mulk. Jangan kau lupa setiap malam baca ya. Setiap malam mau tidur baca itu. Ya, jangan jadikan rumah itu, jangan pondokmu saja kau terangi. Ya, rumah juga diterangi dengan Al-Qur'an. Kalau pondok udah terang karena banyak santrinya. Rumah yang diterangi dengan Al-Qur'an. Subhanallah. Kapan mau kawin, Bro? Belum tahu. Masih ini ya, kelas 12. Baik, qurrata a'yun itu artinya ini, penyejuk. Banyak orang bilang penyejuk hati. Sebenarnya agak keliru kalau penyejuk hati, karena a'yun itu ain, mata. Jadi penyejuk mata. Kenapa dibilang penyejuk mata? Karena orang Arab kalau bahagia keluar air matanya. Bukan hanya orang Arab, kita semua kalau terharu bahagia itu ya, anak hafal Quran, anak menikah pasti nangis ya kan, bahagia itu. Tapi bukan air mata sedih, itu air mata bahagia. Orang Arab bilang kalau dia bahagia dan menangis itu dibilang air mata sejuk. Tapi kalau dia sedih dan menangis dia bilang air mata panas. Maka artinya qurrata a'yun, penyejuk mata. Ya Allah, jadikan keturunanku, pasanganku menjadi orang yang membuatku menangis bahagia. Pulang nanti sang suami dia lihat istrinya tahajud, terharu menangis. Pulang nanti udah punya anak, pas pulang ternyata anaknya lagi hafal Quran, menangis orang tuanya. Nah itu subhanallah disebut penyejuk mata. Ada orang tua ke bandara, 2 orang tua ke bandara, dua-duanya menangis. Satu menangis dia sambut anaknya pulang dari perantauan, satu menangis untuk lepaskan anaknya pergi di medan perang. Kira-kira air matanya sama tidak? Tidak sama. Bau apa itu? Apa yang terbakar itu? Kau lihat nggak? Oh, bakar-bakaran. Jadi 2 air mata yang berbeda. Satu menangis sedih, satu menangis bahagia. Ada orang tua anaknya tertangkap narkoba, menangis ke orang tuanya? Menangis, tapi namanya air mata panas.
Ada orang tua menangis karena anaknya misalnya lulus dari Mesir cum laude. Anaknya misalnya berhasil menjadi anak soleh, bahagia orang tuanya karena yang menangis ke orang tuanya, menangis juga, tapi beda air matanya. Namanya penyejuk mata. Maka dalam Al-Quran itu hebat sekali doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kami pasangan dan keturunan kami yang membuat kami menangis bahagia. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan bantu kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Lancarkan hafalanmu jangan ninja aja kau urus. Motormu itu ya? Oh kau, sini satu ayat dulu. Kalau tidak lancar hafalanku bawa ninjamu ke Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Surah apa? Apalagi? Siap? Kutuntut nanti Agim, masa enggak lancar hafalannya dua nih. Ya. Darut Tauhid kan? Siapa guru penghafalmu? Ustadz Afandi. Tanya nanti mana yang namanya Ustadz Afandi. Jagai dua santrinya ini. Begitu memang. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan lebih tekun, lebih in lagi di pondok ya. Oke? Ya. Nggak boleh bawa ninja dulu. Nanti lancar al-waqiahnya sama al-mulknya baru boleh. Ya. Karena tadi al-waqiah, al-mulk nggak boleh ditinggalkan setiap hari. Al-waqiah pelancar rezeki, al-mulk penerang kubur. Tidak boleh dua itu ditinggalkan. Cuma tadi yang kuteskan ini ayatnya sama dengan di surah Yasin. Ya, namanya ayat mutasyabihat. Kalau ayat mutasyabihat banyak kembarnya. Ya, agak susah memang dihafal. Oke, Bro? Jangan marah ya. Oke, baiklah. Semoga kakakmu, tetehmu bersama dengan kakak iparmu diberikan keturunan yang soleh dan solehah, menjadi penyejuk mata yang membuat orang tuanya menangis bahagia, membuat kakek neneknya menangis bahagia. Jangan lupa sekarang orang tuanya udah 4. Paling banyak masalah terjadi itu karena dia masih beda-bedakan antara orang tuanya dan mertuanya. Padahal tidak ada seperti itu dalam Islam, semuanya sama. Nabi itu pernah baring di pahanya Abu Bakar As-Siddiq waktu berada di Gua Hira, waktu berangkat hijrah. Padahal Abu Bakar adalah mertuanya. Jadi nanti cobain tidur di paha mertuanya, mertua laki-lakinya, karena Nabi itu sunnahnya. Banyak orang jalankan sunnah yang lain, panjangkan janggonya, celananya cingkrang, banyak sunnah dia jalani, tapi sunnah yang ini yang paling jarang ini. Apa itu sunnahnya? Tidur di paha mertua. Subhanallah. Jadi semoga baik terus hubungannya, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khassatuka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, jadikan mereka keluarga Al-Quran, diberikan keturunan ahlul Quran, dan menjadi anak yang tetap soleh dan solehah. Surganya AA masih sama orang tuanya, tidak berpindah. Kalau laki-laki itu tetap surganya sama orang tuanya, dan perempuan surganya kepada suaminya. Artinya cari ridhonya Allah dari suami bagi istri, dan tetap orang tua menjadi ridhonya dari sang suami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.